Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi di channel Mitra Petani TV, spesial edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada inti videonya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang saat ini teman-teman sedang berpuasa. Semoga apa yang kita lakukan dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kelancaran serta kesehatan. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, semoga hari-harinya tetap menyenangkan, kemudian segala sesuatunya senantiasa diberikan kemudahan. Dan untuk teman-teman atau diri kita, mungkin di antara teman-teman yang saat ini sedang sakit atau sedang kurang enak badan, atau di antara keluarga kita mungkin sedang ada yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menghadapi kebingungan atau masalah-masalah yang mungkin sedikit mengganggu pikiran teman-teman, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar sehingga di kemudian hari kita bisa lebih enak dan bisa lebih enjoy. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Di video-video sebelumnya kita sudah menjabarkan terkait dengan food waste, terkait dengan dampak, kemudian apa yang berpotensi untuk meningkatkan itu. Di video ini kita akan mencoba berperan aktif bagaimana, atau kalau kemarin kan sudah kita jelaskan terkait dengan dampaknya, kemudian kenapa bisa demikian, secara tidak disadari ternyata itu memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan terjadi ketimpangan sosial. Dan mungkin hal-hal tersebut mungkin perlu kita hindari. Dari mana kita mungkin bisa berperan? Jadi saya atas nama pribadi dan atas nama tim mengajak teman-teman untuk ikut berperan secara aktif terhadap kegiatan zero food waste itu, atau mengurangi atau mengenolkan pembuangan makanan yang sudah siap dimakan. Jadi tentu saja untuk hal-hal baik tersebut bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman mulai saat ini mencoba untuk bertanggung jawab untuk sesuatu yang sudah kita siapkan, untuk sesuatu yang sudah kita ambil, sebisa mungkin kita habiskan. Jadi kita bertanggung jawab karena mungkin kita sudah menyiapkan ini, misalkan kita berbelanja misalkan 3 mangkuk, ya sebisa mungkin kita bertanggung jawab untuk menghabiskan 3 mangkuk tersebut itu. Dan sebisa mungkin jangan meninggalkan makanan sisa. Yang kedua, ketika kita belum mampu untuk, jadi itu ya, kita pertama memulai dari diri kita sendiri, sebisa mungkin jangan meninggalkan makanan sisa. Jadi sebisa mungkin kita menghabiskan apa yang sudah telah kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah mencoba berbijak gitu ya dalam berbelanja gitu. Jadi jangan teman-teman mentang-mentang mungkin siangnya kita dalam kondisi lapar, kemudian haus, kemudian capek, kemudian ada terbesit untuk balas dendam, bisa mungkin berbijaklah, jangan mengandalkan nafsu, tetapi mencoba introspeksi kemampuan kita itu makan itu seperti apa toh, melihat dari hari-hari sebelumnya, oh saya makan cuma kapasitas saya adalah 1 piring, ya siapkan 1 piring saja gitu. Jadi jangan terlalu istilahnya kemaruk semuanya ingin dimakan, tetapi coba pilah-pilah kembali sehingga pengeluaran kita juga mungkin bisa lebih ditekan, sampah yang ditimbulkan pun juga bisa kita minimalisir. Jadi berbijak dalam berbelanja, jangan terlalu dipol-polkan, tetapi disesuaikan kira-kira dengan kemampuan kita, kebutuhan kita itu seperti apa. Selanjutnya mungkin ketika kita ada makanan yang berlebih gitu ya, misalkan teman-teman mempunyai makanan yang berlebih yang ada potensi untuk tidak habis saat ini atau membelinya kebanyakan, mungkin sebelum dimakan, mungkin teman-teman ketika sudah mengetahui kira-kira ini sebenarnya terlalu banyak, mungkin tidak ada salahnya teman-teman membagikan atau mencoba menawarkan ke kanan kirinya atau ke teman-teman yang lain. Barangkali ada yang membutuhkan gitu, ada yang mau untuk memakan atau mengolah dari makanan kita seperti itu gitu. Jadi kalau kita merasa itu memang sudah kelebihan, bisa dibagikan, karena di bulan Ramadan seperti ini pahalanya juga dilipat gandakan. Daripada kita buang secara percuma menjadi mubazir, itu justru bisa menjadi sebagai ladang amal gitu. Dan bisa menjadi investasi jangka panjang, dan orang lain pun juga tentu saja akan senang gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin ketika teman-teman sudah bisa memulai dari diri sendiri, bisa mulai untuk membantu untuk mengkampanyekan. Yang pertama mungkin dimulai dari keluarga teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman sudah sadar, silahkan bisa ditularkan ke keluarga teman-teman. Pastikan dalam setiap rumah tidak meninggalkan sampah sedikit pun, tidak meninggalkan makanan sisa. Jadi ketika setiap rumah bisa seperti itu, otomatis sampah dari makanan-makanan tersebut bisa kita minimalkan. Itu terlihat sangat sepele ya, tetapi manfaatnya menurut saya sangat besar gitu ya. Jadi mungkin pertama mulai dari diri teman-teman, yang kedua mencoba menularkan, memberikan pengaruh, membantu untuk menyadarkan kepada keluarga teman-teman,
ketika sudah berhasil di keluarga, mungkin bisa teman-teman tularkan ke teman dekat, kemudian ke tetangga, dan lain sebagainya. Atau mungkin sering-sering mengkampanyekan di media sosial. Misalkan teman-teman membantu untuk meningkatkan kesadaran untuk teman-teman di luar sana, setidaknya tidak meninggalkan atau membuang makanan yang sudah siap untuk dimakan. Mungkin itu ya, jadi beberapa kegiatan. Yang pertama dimulai dari diri sendiri, kemudian coba ketika kita sudah berhasil, silahkan coba tularkan ke keluarga. Selanjutnya bisa kita kampanyekan secara rutin gitu. Karena saya mengingatkan kembali ya untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman bahwa kemubadiran itu lebih dekat dengan setan gitu. Jadi sebisa mungkin jangan memubadirkan sesuatu kemudian dampaknya ternyata juga sangat panjang. Dan yang paling terasa atau terdampak adalah petani gitu ya. Jadi kita sebagai petani, sebagai pelaku yang sudah mengusahakan secara bertatih-tatih gitu ya. Untuk saat ini misalkan untuk panen menghasilkan 1 butir nasi itu memerlukan waktu yang tidak sebentar dan resiko yang tidak kecil. Kemudian biaya yang tidak murah. Tetapi ketika itu sudah menjadi nasi, kok nasinya nantinya dibuang, perasaan seorang petani tentu saja itu akan sangat hancur gitu ya. Jadi seolah-olah kerja keras kita tidak dihargai gitu. Dan cobalah untuk meningkatkan asas kemanfaatan itu ya. Jadi ketika nasi itu menjadi makanan kemudian menjadi sumber energi untuk kita, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk si petani. Tetapi ketika ini dibuang, bayangkan saja sesuatu yang sudah diperjuangkan secara ekstra tetapi dibuang secara percuma dan begitu saja. Itu menurut saya sangat menyakiti hati para petani. Dan ini juga berlaku apalagi untuk para petani ya, yang kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir, kok kita sendiri menyia-nyiakan makanan, sepertinya itu tidak dan sungguh tidak baik gitu ya. Paling tidak kita mencoba memberikan contoh bahwa sesuatu yang telah kita perjuangkan ini juga harus bisa termanfaatkan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan semoga teman-teman mau untuk berkontribusi secara aktif, memulai dari diri sendiri, kemudian menularkan ke keluarga dan teman-teman yang lain, supaya food waste atau pembuangan makanan yang sudah siap saji ini bisa kita minimalkan, bahkan mungkin bisa kita nolkan. Mungkin hanya tidak terlalu berat ketika itu bisa dimulai dari diri teman-teman sendiri, tetapi itu akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Karena coba teman-teman bayangkan ketika setiap keluarga menghasilkan sampah setengah kilo saja dikalikan dengan jumlah rumah yang ada di Indonesia, jumlahnya itu sudah ribuan bahkan mungkin jutaan ton gitu. Dan itu juga berdampak pada gas metan yang nanti kita hasilkan, yang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Sesuatu yang kita perjuangkan sedikit demi sedikit, tentu saja itu tidak ada yang percuma, dan niatkan itu adalah sebuah ibadah. Jadi segala sesuatunya semoga bisa dinilai sebagai ibadah, karena segala sesuatu tentu saja dinilai berdasarkan niatnya. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.